Halo semuanya, perkenalkan saya Ayu, HR Assistant Manager Trustpik Group. Selamat datang di video pembelajar. Pada hari ini kita akan membahas tentang komunikasi dalam organisasi. Mulai dari pengertian komunikasi itu sendiri, pengertian organisasi, lalu penyebab terjadinya komunikasi yang tidak efektif dalam organisasi, lalu bagaimana cara yang kita lakukan agar komunikasi dalam organisasi kita bisa efektif. Berikut penjelasannya. Mungkin bukan satu hal asing lagi bagi teman-teman untuk melakukan komunikasi, karena pada hakikatnya semua manusia pasti akan melakukan komunikasi. Lalu, apa sih sebenarnya dari komunikasi? Dalam buku Dinamika Komunikasi karya Effendi tahun 2015, komunikasi adalah proses penyampaian satu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau untuk mengubah sikap dan perilaku, baik secara lisan maupun langsung atau melalui media. Dan ada lagi dari buku karya Arni Muhammad dengan judul Komunikasi Organisasi di tahun 2011, komunikasi adalah pertukaran pesan verbal maupun non-verbal di antara si pengirim pesan dengan si penerima pesan untuk mengubah tingkah laku. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa komunikasi merupakan suatu proses pencapaian pesan dengan tujuan merubah sikap seseorang. Sedangkan organisasi, menurut KBBI, adalah suatu kesatuan atau susunan yang terdiri atas orang-orang dalam perkumpulan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, selanjutnya, bagaimana komunikasi yang kita lakukan dalam organisasi? Apakah komunikasi dalam organisasi selalu efektif? Jawabannya, tentu tidak. Komunikasi dalam organisasi tidak selalu efektif. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan komunikasi dalam organisasi menjadi tidak efektif. Komunikasi menjadi faktor terpenting bagi organisasi dalam mendapatkan informasi. Kemudian, dengan komunikasi yang baik, maka suatu organisasi akan dapat berjalan lancar, dan begitu juga sebaliknya. Kegagalan dalam organisasi banyak disebabkan oleh kurang tertatanya komunikasi yang dilakukan oleh para pelaku di organisasi tersebut. Lalu, apa saja ya kira-kira yang dapat menyebabkan komunikasi dalam organisasi menjadi tidak efektif? Yang pertama adalah hambatan semantik. Apa itu hambatan semantik? Semantik sendiri mempunyai arti pengetahuan tentang pengertian atau makna denotatif, sehingga hambatan semantik adalah hambatan mengenai bahasa, baik bahasa yang digunakan oleh komunikator maupun komunikan. Apa akibat terjadinya hambatan semantik dalam proses komunikasi? Pada dasarnya, gangguan semantik terjadi akibat kesalahpahaman yang disebabkan oleh penggunaan bahasa atau gangguan makna dari kata yang ada. Gangguan semantik ini bisa menyebabkan informasi yang disampaikan menjadi salah makna. Akibatnya jelas, proses komunikasi tidak berjalan dengan semestinya dan menyebabkan makna dari komunikasi tersebut hilang. Tidak hanya itu saja, gangguan semantik bila tidak dilakukan klarifikasi bisa jadi menyebabkan perselisihan atau konflik loh. Lalu, kira-kira apa saja faktor penyebab terjadinya hambatan semantik dalam komunikasi ya? Yang pertama adalah penggunaan bahasa yang tidak universal. Yang kedua, struktur bahasa yang kurang baik. Yang ketiga, perbedaan budaya antar komunikator dan komunikan. Selain hambatan semantik, menggunakan kalimat yang tumpang tindih atau pleonasme juga bisa mengakibatkan komunikasi dalam organisasi tidak berjalan secara efektif. Pleonasme sendiri berarti kata-kata yang berlebihan namun memiliki arti yang sama. Pleonasme dapat menyebabkan komunikasi yang tidak efektif karena informasi yang disampaikan terkesan bertele-tele. Gangguan teknis juga menjadi salah satu penyebab komunikasi dalam organisasi tidak berjalan secara efektif. Apa yang menyebabkan gangguan teknis? Gangguan teknis terjadi saat media komunikasi yang digunakan mengalami gangguan, sehingga informasi yang ditransmisi melalui saluran mengalami kerusakan. Gangguan teknis dapat terjadi akibat prosedur kerja yang kurang baik dan terencana. Gangguan teknis rawan terjadi pada kegiatan-kegiatan yang sistemnya online atau adanya penerapan WFH. Sehingga komunikasi pada organisasi tidak bisa dilakukan secara tatap muka, melainkan menggunakan media. Contoh gangguan teknis yaitu dapat berupa gangguan pada media komunikasi dan gangguan jaringan. Selain gangguan teknis, penyebab komunikasi dalam organisasi tidak berjalan secara efektif bisa juga karena faktor rintangan status. Rintangan status terjadi karena adanya perbedaan status sosial serta senioritas. Contoh yang dapat terjadi dalam suatu organisasi yaitu antara seorang yang memiliki pangkat lebih tinggi dengan yang lebih rendah. Perbedaan ini biasanya menuntut perilaku komunikasi yang selalu memperhitungkan kondisi dan etika yang sudah membudaya dalam suatu organisasi. Faktor terakhir yang menyebabkan komunikasi dalam organisasi tidak berjalan efektif adalah rintangan kerangka berpikir.
Apa itu rintangan kerangka berpikir? Rintangan yang terjadi saat adanya perbedaan persepsi antara komunikator dan komunikan terhadap pesan yang digunakan dalam berkomunikasi. Mengapa rintangan berpikir orang bisa berbeda? Karena adanya perbedaan pengalaman antara orang yang berbeda, serta perbedaan latar belakang pendidikan. Setelah kita mengetahui apa saja yang dapat menyebabkan komunikasi dalam organisasi menjadi tidak efektif, lalu apakah sebenarnya komunikasi organisasi yang efektif itu? Komunikasi organisasi yang efektif adalah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi dengan memperhatikan berbagai aspek agar pesan tersampaikan sesuai maksud dan tujuannya. Lalu, bagaimana ya agar komunikasi dalam organisasi berjalan secara efektif? Cara yang bisa kita lakukan adalah membangun hubungan yang baik, yaitu dengan membangun kepercayaan, menghargai pendapat orang lain, memahami latar belakang lawan bicara, dan menumbuhkan loyalitas. Cara selanjutnya adalah menggunakan bahasa yang universal. Penggunaan bahasa dalam komunikasi organisasi sangatlah penting, karena dalam suatu organisasi tentunya terdapat orang yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Pastikan dalam komunikasi, bahasa yang digunakan bersifat universal, agar setiap anggota dapat memahaminya dengan baik. Komunikasi nonverbal sebagai komplement dan aksentuasi juga menjadi salah satu cara agar komunikasi dalam organisasi dapat berjalan secara efektif. Komunikasi nonverbal dapat digunakan sebagai pelengkap dan penekan dalam komunikasi verbal. Sebagai contoh yaitu menambahkan gerakan ilustratif, sembari berbicara, mengangguk, atau mengacungkan jempol sebagai penekanan saat menyetujui sesuatu. Meminta feedback yang jujur juga merupakan salah satu cara yang bisa kita lakukan agar komunikasi dalam organisasi bisa berjalan secara efektif. Feedback atau umpan balik bukan hanya perlu diberikan ketika penilaian kerja, namun untuk meraih komunikasi yang efektif, kita juga perlu meminta feedback dari orang lain. Dalam hal ini, pemimpin bisa meminta feedback dari rekan-rekan kerjanya, seperti CEO, manajer, rekan kerja sebaya, maupun anggota tim. Cara terakhir yang bisa kita lakukan agar komunikasi dalam organisasi bisa berjalan secara efektif adalah dengan memberikan artikulasi yang jelas dalam komunikasi verbal. Artikulasi adalah teknik memproduksi suara yang baik dan mengucapkannya dengan jelas, nyaring, serta merdu. Memiliki artikulasi yang jelas dapat membantu seseorang mengekspresikan kata-kata maupun kalimat yang jelas sehingga mudah dipahami orang lain, serta mampu terlibat dalam percakapan yang kompleks. Demikianlah beberapa cara efektif untuk berkomunikasi dalam organisasi. Semoga cara ini bisa kita implementasikan di dunia kerja ya. Hayo, udah efektif belum komunikasinya?